Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Nabila Putri, kelas 10 IPA 1, ingin membacakan biografi tentang B.J. Habibie. Profesor Dr. Ing. Haji Baharudin Jusuf Habibie atau yang akrab disapa dengan sebutan B.J. Habibie lahir di Parepare tanggal 25 Juni 1936. Beliau adalah anak keempat di antara 8 bersaudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, sedangkan ibunya bernama Raden Ajeng Tuti Marini Puspowerjojo. Pada masa kecilnya, B.J. Habibie sudah menunjukkan hal yang menjadi ketertarikannya, yaitu membaca dan berolahraga. Olahraga yang beliau sukai adalah menunggang kuda. B.J. Habibie merupakan sosok yang sangat cerdas, namun juga sangat gigih dalam perjuangannya. Pada tahun 1954, setelah lulus dari bangku SMA, B.J. Habibie melanjutkan mimpinya ke salah satu universitas favorit di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia Bandung. Sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Beliau memilih untuk mempelajari teknik mesin di Fakultas Teknik. Begitu cerdasnya B.J. Habibie hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menawarinya sebuah beasiswa ke luar negeri, yaitu Jerman. Itu sebabnya B.J. Habibie hanya menggenyam ilmu di ITB selama beberapa bulan saja sebelum melanjutkan perjalanannya ke Jerman. B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di Rhine-Westphalen-Aachen-Technisch Hochschule atau RWTH. Kuliah di luar negeri bukan sekedar enak-enak saja, bahkan seorang B.J. Habibie pun harus melewatinya dengan penuh kerja keras dan perjuangan. Pendidikan spesialisasi yang beliau ambil termaksud yang sangat sulit dan beliau tidak bisa menyelesaikannya dengan cepat. Setelah semua jerih payah B.J. Habibie selama bertahun-tahun, tanpa ada main-main sedikit pun, akhirnya B.J. Habibie lulus. B.J. Habibie atau yang biasa disapa Rudi oleh teman-temannya sesama pendidikan di Jerman, kemudian menikahi seorang wanita yang bernama Hasri Ainun Besari pada tanggal 21 Mei 1962. Setelah beliau menikah, ia membawa istrinya untuk tinggal di Jerman. Dari pernikahannya ini Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ilham Akbar dan Thorik Kemal. Setelah menempuh pendidikan 10 tahun di Jerman, B.J. Habibie pulang ke Indonesia memenuhi panggilan dari Presiden Indonesia. Pada saat itu yang menjabat adalah Presiden Soeharto. Di Indonesia, Habibie ditunjuk sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Pada tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca. Pesawat tersebut ialah pesawat pertama buatan Indonesia. Presiden Soeharto saat itu menghentikan industri PT IPTN karena alasan krisis moneter. Setelah ditutupnya PT IPTN, B.J. Habibie yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi diangkat menjadi Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Soeharto pada 14 Maret 1998. Setelah beberapa bulan menjabat sebagai Wakil Presiden, gejolak politik di Indonesia memanas. Presiden Soeharto yang telah menjabat puluhan tahun diminta untuk lengser oleh rakyat Indonesia. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya pada masa itu, maka secara otomatis Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat menjadi presiden yang baru. Namun tak lama menjabat, B.J. Habibie pun dipaksa lengser setelah adanya sidang umum MPR tahun 1999. Setelah lengser dari jabatan presidennya,
B.J. Habibie menjadi rakyat biasa dan kembali bermukim di Jerman. Alasan saya menyukai B.J. Habibie karena pertama, B.J. Habibie beliau cerdas, kedua tegas dan berani mengambil keputusan, ketiga beliau penyayang dan romantis. Beliau wafat pada tanggal 11 September 2019. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.